Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia. Ketemu lagi di saya dengan Hapas. Kita masih dengan baju yang sama, cuma beda video aja. Kita lanjut ngomongin ini ya. Ayahku bukan pembohong. Ini kerennya buku ini, menurut saya Terelie seperti biasa mampu mengangkat suasana dengan baik dengan kata-katanya. Dia mampu memilih kapan dia bercerita, berpuisi, bahkan itu menjadi pujangga luar biasa, dan kapan dia menjadi pendongeng yang luar biasa, dan kapan dia menjadi narator yang luar biasa dalam tulisannya. Terlihat kemampuan dia membagi dan membangun suasana di sini. Di awal-awal cerita kita akan merasa ini cerita renyah, cerita ringan, cerita yang ya mungkin bisa sehari-hari kita temui, mungkin bagaikan cerita-cerita yang dikemas untuk anak-anak, bukan remaja, bahkan anak-anak mungkin saya bilang. Ini tulisannya 15 tahun plus. Kalau menurut saya di awal-awal cerita ini dibuat untuk orang gampang mencernanya karena sangat dekat dengan sehari-hari dan bahasa-bahasanya ringan. Narasi-narasinya bagus. Ungkapan-ungkapan pembangun suasananya sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita. Renyah sekali. Nah, itu membuat saya bilang ini 15 plus gak cocok. Tapi kemudian ada membangun tentang dongeng. Di dongeng itu dia menceritakan bagaimana kemampuan dia menulis dongeng yang fantastik, yang ya cerita fiksi ilmiah yang fiksi, nggak tahu ilmiah apa enggak ya, mungkin fiksi ilmiah, cerita fiksi yang dibangun dalam cerita novel ini. Wah, kemampuan dia menulis cerita fiksi keren menurut saya. Dimana kita bisa berkhayal, gimana kita bisa membangun suasananya, menciptakan hal yang ya sangat deskriptif. Nah, itu kerennya yang kedua. Kemudian di beberapa titik haru, di tempat-tempat haru dia meletakkan kemampuan penyusunan kata yang ya, yang sangat-sangat indah, formal, indah, kaku tapi lunak. Gimana ya ngomongnya ya? Ya kemampuan dia yang bisa dibandingkan sama pujangga lama, generasi pujangga lama. Dan kemampuannya di berbagai titik membangun suasana dengan hanya suasana, hanya narasi, kemudian membangun suasana dengan deskripsi benda-benda, dengan visualisasi ya, dengan deskripsi visual. Itu dia tunjukkan kehebatannya di sini. Walaupun ini novel yang sudah berumur 11 tahun, wah ini pantas untuk dibaca. Dan melihat konfliknya memang pantas untuk 15 plus sih. Karena kalau enggak itu ya kurang tercerna mungkin ya, kalau menurut saya bisa terbawa konflik malahan. Kemudian Ayahku Bukan Pembohong, ini kan judul yang gamblang menurut saya, mudah ditebak ini alur ceritanya, bahwa ya paling ceritain tentang ayahnya bagaikan pembohong, tapi rupanya di akhir dia tidak pembohong. Nah itu, tapi memang ceritanya seperti itu, dengan detail-detail yang banyak, diakhiri dengan detail yang dramatis menurut saya, yang mengharukan. Di sini kita bisa tertawa di novel ini, dan kita bisa menangis, haru. Di titik-titik mana ya harunya, saya merasa tuh di kematian ibunya, itu haru. Dan kerennya lagi novel ini, saat baca di awal kita akan ngerasa ingin loncat ke akhir. Sebenarnya sih bener gak sih ayahnya bukan bohong? Ayahnya bukan pembohong kan? Ini bukannya pakai tanda dalam kurung. Apakah bagaimana caranya ayahnya sebagai bukan pembohong? Detailnya gimana sih sebenarnya ayahnya itu
Kalau beneran bukan pembohong, gimana cara tahunya? Nah, itu tuh rasanya pengen loncat. Tapi kita nggak mau loncat, terbawa untuk tidak loncat karena apa ya? Kalau saya bilangnya, kita mengharapkan lagi misteri ini, kebohongan yang yang terlihat kebenaran yang terlihat bohong, ataupun kebohongan yang terlihat kebenaran, itu selalu ingin kita makan, dan kita tidak ingin tahu jawaban sebenarnya. Nah, itu yang keren menurut saya, keren banget. Kita ada rasa penasaran, ingin loncat, tapi kita ingin baca, sehingga atau udah lama ya saya nggak maraton baca. Ini habis, bisa dibilang waktu bacanya singkat, semalam paling berapa jamnya, bisa dibilang 10-12 dengan jeda tidur 10-12. Kalau tanpa jeda mungkin hanya 5-6 jam saya baca novel ini, kalau hanya waktu bacanya. Karena apa? Karena caranya tadi keren banget coy. Dan di sini banyak apa ya, banyak dibangkitkan norma-norma kehidupan, banyak pembelajaran bagaimana membangun hidup. Mungkin agak ditutup dengan sufi ya, saya ngerasa mungkin itu diarahkan untuk berpikir bahwa Terelie ingin mengangkat sebuah kesufian di sini, di mana hidup itu hebat tetapi dalam sebuah kesederhanaan, berjalan di atas dunia tanpa harus meletakkan dunia di kepala ataupun di hati. Dan kebahagiaan sejati dicoba diperlihatkan kebahagiaan yang jauh dari hal-hal duniawi, kemewahan ataupun kemiskinan. Jadi, nah itu keren sih kalau menurut saya bilang ini Akademi Gajah. Ini saya akan membacakan dua hal yang menurut saya suasananya agak haru ya. Tempat favorit saya ya, dua tempat favorit saya dari beberapa titik favorit saya, yaitu surat yang dikirim pertama kali, surat dari Dam, sang tokoh utama, kepada ayahnya. Kemudian surat Zaz kepada Sidam. Itu mana ya? Tadi saya udah tandain rasanya. Ini dia. Ini dia. Ini dua bagian surat saya. Tenang sob. Dear Ayah, bagiku sehebat apapun sang kapten, maka Ayah lebih hebat. Izinkanlah aku menulis surat untuk Ayah, dan semoga Ayah suka membacanya. Ayah dulu pernah bilang padaku, jangan-jangan kau akan menjadi orang paling sedih sedunia jika malam ini tim sang kapten kalah. Ayah keliru. Malam ini, saat sendirian di kamar, saat menyadari bahwa Ayah telah kurepotkan sebulan terakhir dengan permintaan itu, Ayah bahkan berteriak marah untuk pertama kalinya di rumah kita. Aku jauh lebih sedih dibandingkan melihat tim sang kapten kalah. Boleh jadi aku menjadi anak yang paling tidak berterima kasih di seluruh dunia. Maafkan aku. Ayah benar, surat itu tidak penting. Sang kapten tidak akan pernah punya waktu untuk membaca surat dariku. Hani di sekolah bilang yang baru kusadari malam ini. Pastilah ada ribuan surat yang tiba di kotak surat sang kapten. Jadi, bagaimana mungkin suratku akan mencolok perhatian dan mendapatkan balasan? Jangan-jangan hanya puluhan stafnya yang membalasnya, bukan dia sendiri. Ayah benar, Tani benar. Jadi aku memutuskan mulai malam ini tidak akan membicarakan surat-surat itu lagi. Sekali lagi, maafkan aku. Dari penggemar terbesar Ayah sepanjang masa, Dam. Itu surat Dam kepada ayahnya.
Kemudian ada part surat Zaz dan Kon kepada Sidar. Dear Papa, 3 hari ini kami dihukum di sekolah. Disuruh menulis, kami janji tidak akan bolos sekolah lagi. Sebanyak 10 lembar penuh kertas folio dengan huruf kecil-kecil setiap hari. Tangan Zaz seperti kebas, pegal, gemas. Padahal baru di halaman 8. Kon bahkan menangis. Meskipun jumlah halamannya separuh dari Zaz. Dia belum pandai menulis. Bu guru galak menyuruhnya mengulang jika tulisannya tidak rapi. Tetapi hukuman di sekolah tidak ada apa-apanya dibandingkan hukuman yang Papa berikan. Jangan cuekin kami lagi ya, Pak. Tidak mengapa Zaz dan Kon disuruh masuk kamar, dilarang main selama seminggu, disuruh mengerjakan tugas-tugas rumah. Tapi jangan cuekin kami lagi. Kon semalam bahkan bertanya, apakah Papa membencinya? Apakah Kon harus pergi dari rumah? Zaz bingung menjawabnya. Lagi pula kalau Kon harus pergi, belum tentu ada keluarga yang mau ditumpanginya, Pak. Dia kan paling malas bangun pagi, paling makan paling banyak, dan paling berisik di rumah. Jadi karena Zaz tidak bisa menjawabnya dan Kon terus menangis di kamar, Zan akhirnya memutuskan menulis surat saja ke Papa. Ini semua salah Zaz. Seharusnya Zaz mendengarkan kalimat Papa. Tidak penting cerita kakek itu bohong atau sungguhan. Papa benar. Anggap saja seperti menonton film yang seru. Sungguh maafkan Zaz. Tidak mengapa Papa marah kepada Zaz. Tapi Papa tidak boleh marah kepada Kon. Juga tidak boleh marah pada kakek. Tidak boleh marah pada Mama. Semuanya salah Zaz. Itu ide Zaz pergi ke perpustakaan kota. Kami tidak akan bolos lagi, Pak. Janji. Zaz dan Kon penggemar Papa nomor 1. Keren. Baca. Itu tadi tanpa tanpa konteks ya. Tanpa konteks. Coba baca lengkap dengan konteks. Nah, kemudian itulah hebatnya Terelie ya. Saya suka dia menggunakan kode-kode alam. Kode-kode alam. Saya suka dia menggunakan suasana-suasana alam untuk membangkitkan suasana ceritanya. Tulisan-tulisannya tentang masalah. Dia suka menghanyutkan kita dengan gerimis, dengan embun di jendela, dengan angin, dengan matahari yang cerah, dengan kehangatan udara, dengan warna langit, dengan banyak hal lah tentang alam yang dia bangun suasananya di sini, tentang hijaunya rumput. Dan saya dan pas menurut saya, nggak berlebihan dan cocok untuk membangkitkan suasana ceritanya. Nah, itu komentar saya, itu sedikit cerita saya tentang kesan saya membaca novel ini. Spoilernya ada di video lain, silakan dicari. Itu ada saya mencoba untuk menceritakan kembali sedikit tentang apa yang ada di buku ini, tapi itu hanya sedikit. Sangat saya sarankan untuk membacanya langsung, karena setiap kata dengan referensi yang ada di kepala Anda yang berbeda, maka kesan yang akan Anda dapatkan akan berbeda. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.